Setiap hari Kamis tuh kadang-kadang kita ngobrolnya soal ada yang berkaitan dengan kue dan makanan ya Mbak. Pagi ini ada apa namanya Buddhist cake. Budapest cake. Budapest cake. Budapest cake. Bugis. Nama kita Oh, nama kalian bertiga tuh itu. Ini tuh apa sih kuenya sebenarnya? Jelaskan Mbak. Itu gambar. Udah tahu Apa silakan Ren. Kita ini Andalannya nih. ya ini best seller kita. Ini ada rasa original Budapest. Isinya Apa sih buah-buahan. manis sih? Oh di sini buah-buahan gitu ya. Orange, Oke. kiwi, Kita sama bisa lihat di strawberry. sini. Iya nih kita bisa lihat di sini ada isinya itu ada krim yang Oke. dicampur dengan buah-buahan yang segar. Ada aku keluar. Oke, Ren sorry ya Ren. Ini kalau ngeliat dari kuenya ini kayaknya kan kerjaannya nggak ribet kalau misalnya bikin apa ya brownies gitu. Ada dandan plek bakar jadi kan tinggal diapa-diapain. Ini tuh kayaknya ada satu layer yang bawah. Betul. Taruh kue buahnya, terus krimnya dulu, terus atasnya, terus kasih kaca. Kayaknya panjang sekali perjalanan hidup kue ini gitu kan. Dan tuh sementara kalian bertiga ini kan Anita masih sibuk dengan kegiatan model. Era ngapain? Ada kegiatan lainnya? Manajerin ini. Ini Rumah tangga. Ibu rumah Iya. tangga. Dan ini semuanya udah menikah kan? Sudah. Ngatur waktunya gimana dengan tadi curhat sempat bawa bikinnya mesti jauh ke Depok segala macam. Waktunya gimana? Coba Anita dulu deh. Kalau aku sih emang kalau jadwal modeling kan udah sebulan sekali kan, sebulan berikutnya kasih gitu. Ini tanggal segini aku nggak bisa ya. Terus kemarin ada field tripnya Unyil anak aku. Jadi aku mesti datang nih tanggal segini, begini aku itu off ya gitu. Gitu kasih jadwal tiap awal bulan tuh kasih jadwal ke mereka gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian bikin kue kan harus bertiga nih katanya, belum ada tenaga bantuan gitu kan. Kalau satu nggak ikutan, bikin berduaan doang bisa? bisa kayak gitu. Tinggal kombinasinya antara Reni sama Endita atau Era sama Reni gitu. betul. Berdua bisa, tapi nggak mungkin sendirian. Mungkin juga. Mungkin tapi lama nggak jadi gitu ya. Tapi Oke. sebenarnya basically sih kue ini tuh nggak sesulit yang dibayangkan. oke. Nggak kok, nggak yang ribet atau gimana. Dia kalau kata kita aku bikin sih begitu ngomongnya. Serius? Awal-awal mungkin iya. Karena kita kan belum tahu Teknik-tekniknya. step-stepnya. Tapi lama-lama dengan berjalan kita udah tahu nih tekniknya. Awalnya harus gimana, kemudian apa, jadi lebih cepat jalaninnya. Kan Reni tadi bilang ibu rumah tangga, Iya. urusan anak sekolah segala macam gimana? Kebetulan anakku masih umur 2 tahun setengah, Oke. masih di bawah 5 tahun lah, jadi belum ribet sama urusan sekolah. Ya tapi ya kita atur aja lah waktunya. Kebetulan juga kan waktunya kan ini kan kita kan pakai sistem PO. Jadi masih bisa lah ngatur-ngatur Iya sih semuanya. ya, jadi bisa Makanya kita dari awal kita bikin sistem PO ini karena apa? Karena kita semua masing-masing punya kegiatan masing-masing yang emang nggak bisa diganggu juga kan. Jadi ada waktu-waktu di mana memang kita harus bikin kue, terus harusnya juga kerja, itu semua udah atur dari awal. Dari suami mensupport Support banget. gitu, Support ikut sekali. bantuin nabur-nabur strawberry. Kita sih biasa seminggu kita tentuin. Seminggu kita minimum 2 kali nge-bake. Kalau emang kayak misal kayak ada momen kayak kemarin Christmas Iya, itu pasti bisa lebih sampai rame ya. 3 kali seminggu. Oke. Atau kan mama bisa sampai 4 kali Oke. waktu itu ya. Iya. Ini tadi kan menarik ya tadi yang bilang. Tapi dari awal ada janjian ya, jangan marahan, jangan ada apa. Tapi pernah terjadi konflik apa gitu yang ketawa loh dia berarti ada sesuatu kali. Iya. Gitu. Apa tuh Era? Nggak tahu kalau misalnya dia lebih dimasukin hati, lu dimasukin hati. Terus ya udah deh gitu. Terus ya udah kita berdua diam aja. Ada terjadi drama-drama itu ya. Sebenarnya sih karena juga kita kecapean ya. Karena itu kan pesanan itu kita membludak banget. Jadi kita juga kebingungan awal-awalnya untuk bagi waktunya gimana. Kita Iya, juga capek, awal-awal. jadi stress out juga. Jadi ya adalah kita konflik-konfliknya, tapi ya sebentar udah kelar. Ada mungkin sahabat perempuan juga ingin tahu ya tipsnya apa gitu pada saat lagi chaos itu perempuan kan dengan PMS-nya, dengan pribadinya masing-masing. Pressure di rumah masing-masing. Betul. Gitu.
Itu gimana pada saat gitu? Apa ya udah didiemin aja nanti dia balik lagi karena udah hafal karakternya, atau harus ada yang udah yuk minum dulu yuk gitu, ada yang gitu-gitunya dulu nggak? Kalau aku sih tipsnya diemin aja dulu, maklumin aja dulu. Terus sometimes juga aku yang udah pada makan belum nih? Yuk istirahat makan, yuk istirahat minum teh kayak gitu. Pasti biar kalem lagi, biar relax lagi gitu. Era gimana sebagai yang baperan gitu, pengennya diapain kalau lagi ada apa? Enggak sih, kalau aku sih sebenarnya kalau misalnya apa-apa aku diem biasanya sih. Aku diem paling sehari 2 hari. Oh lama loh. Oh, sehari 2 hari. Orderan melambat Nggak sih, ini. biasanya kalau tahu lama juga hilang sendiri. Makanya takut jadi Karena kita udah temenan, jadi udah tahu sama tahu, jadi yaudah biarin aja dia begini begitu, udah biarin juga balik lagi. Iya, ini Nggak pertemanan yang sejak gimana. kapan sih kok sampai tahu gini banget, dalam-dalamnya banget gitu tahu gitu. Ini pertemanan sejak kapan? Berapa tahun ya? Berapa tahun ya? Lama juga sih, 7 tahun ya. Dari Mbak Fe gimana tuh Mbak Fe? Ya ini menarik loh, karena mereka tuh meng-create ada iklim hangatnya gitu loh. Jadi yang bikin gini, kita pertanyakan ke diri kita sendiri kalau sebagai sahabat perempuan. Lihat tuh gambar mereka lucu banget gitu ya. Kita itu adalah friend or a good friend. Lihat dari gambar mereka tuh di TV ya. Di TV Anda sahabat perempuan, itu adalah ciri-ciri dari a good friend. Kok bisa disebut a good friend? Bukan cuma friend biasa. Ini a good friend. Mengapa? Karena iklimnya hangat. Nah, apa yang bikin mereka punya iklim hangat? Yang pertama, ya, semua nganggap dirinya equal. Jadi nggak ada yang gini loh, lu lebih tinggi daripada gue lebih pinter daripada lu, gue lebih cantik daripada lu, kata satu lagi. Jadi nggak ada yang kayak begitu. Jadi semua ngerasa gue lebih berbakat daripada lu bikin kuenya, enggak. Semuanya Sama-sama saling ngerasa bahwa equal. Yang satu punya kelebihan yang tertentu, yang lain juga kelebihan tertentu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak pakai judging gitu loh. Kadang-kadang kita kalau ketemu teman, kita diam, kita dengar, kita lihat, kita kerjasama dengan dia, tapi pakai judging di dalam kepala gini, ini nyebelin ininya, ini ada ininya nih. Ada komentar di Ada dalamnya komentar di ya? dalam kepala gini, tutuk yang negatif. Di mereka tuh enggak. Jadi gini, oh lagi yaudah gue diem aja deh, oh gue maklum deh, kata yang satu. Jadi apa ya, melihat masing-masing itu dengan porsinya masing-masing. Jadi udah tahu, paham satu sama lain. Yang ketiga ya, selain tadi equal, terus kemudian mereka mampu berempati. Ini lagi angot nih, ya udah oke, kalau kayak gitu kita mesti begini. Nah, ini yang sukar dalam pertemanan. Bikin iklimnya hangat tadi, bahwa kita equal, ada empati di dalam. Iya. Agak sukar. Kalau sahabat perempuan mampu begitu, go for business. Kalau enggak, jangan. Serem. Iya, apalagi kalau udah masuk ke urusan uang ya, karena katanya gitu kan, kalau udah bisnis kalian nggak takut tuh waktu itu How you share urusan the profit? itu. Sebenarnya dari awal ya kita udah bicarakan, jadi meminimalisir yang nggak di belakangnya. Dari awal kita omongin, kita mau bagaimana pembagian profitnya, kita mau si ini berapa, tapi pada dasarnya sih karena kita sudah sepakat, jadi nggak ada masalah gitu loh. Dan itu kesepakatannya dijalani bertiga sama gitu. Karena kadang-kadang dalam prosesnya pada akhirnya tidak semuanya sesuai dengan kesepakatan. Misalnya bagi rata ya bertigaan semuanya gitu. Kerjanya bareng bertiga ya. Ternyata Di kayaknya tengah jalan ada yang beda ya. kayaknya yang satu kan nggak kerja deh. Yang satu 50% kerjanya. How you handle it? Enggak, so far sih kita nggak pernah ada yang melenceng dari kesepakatan. Jadi kita ya jalanin juga enjoy aja gitu, nggak masalah. Belum Mbak Maudi, karena masih baru. Masih 6 bulan Belum ya? 1 tahun. Karena tadi begini, hubungan, bisnis dan pertemanan itu dinamis. Nggak pernah stay kayak begini. Naik turunnya ada ya. Sekarang kan, sekarang ordernya memang 100 order seminggu misalnya ya. Nanti ketika berkembang jadi 1000, tiba-tiba porsinya yang tadi 20% kerjanya, 80% kerjanya atau sekian persen kerjanya, tiba-tiba jadi conflict of interest loh, sumber conflict of interest. Gitu. Jadi sahabat yang baik itu adalah, ya a good friend adalah mereka mampu peka ngelihat dinamika mereka bertiga, kemudian yuk kita adjust gitu. Jadi nggak ada yang enggak mau kayak dulu, pokoknya 50-50 gitu. Nggak bisa begitu. Itu mungkin adjustment. kesiapan mereka bertiga ya, tahu dinamikanya up and down-nya gitu ya. Nah, sahabat perempuan, ini kita nggak cuma bertiga yang cantik-cantik ini nih, ada lagi yang sudah sukses dari kuliah malahan bikin bisnis, dan ini juga luar biasa, hasil produknya juga luar biasa. Seperti apa? Lihat dulu sebelum saya undang ya. Nih. Masih takut berbisnis dengan partner atau teman? Sahabat perempuan yang satu ini akan membuktikan bahwa pertemanan dapat membawa kesuksesan. Berawal dari sebuah tugas kuliah, 11 alumni dari Sekolah Bisnis dan Manajemen IT akhirnya berhasil terkenal dan sukses dengan karya jam tangan unik dari kayu yang diberi nama Utka.
Kabarnya Wutka menjadi salah satu UKM Bandung yang lolos seleksi internasional dan dibawa ke Paris oleh Ridwan Kamil. Bagaimana ya caranya sukses bareng partner? Pernah terjadi konflik gaya? Karena kini Wutka hanya dikelola oleh 3 orang saja, yaitu Trianita, Atira dan Putra. Penasaran? Seru kan? Langsung aja kita ajak obrol, ada Atira dan Trianita gitu ya, berdua nih. Yuk silakan gabung. Yuk kenalan dulu Yang ini sini Mbak, lewat depan aja. Siapa nih? Ini Tira. Ini Anita. Ini Anita. Seru ya? Lucu nih, lincah nih, kecil-kecil harus lincah. Hai, Silakan ngobrol-ngobrolan. Silakan. Oke, ada Tira dan Anita. Oke, ini produknya ya? Iya. Wutka. Iya. Karena dia berasal dari si wood itu. Iya. Jadi Kayu. Wutka itu asalnya dari wood itu kayu, kayunya itu maksudnya ke karya. Jadi kayu yang dikaryakan. Akronim dari iya. Dan ini kalian bikin pada saat kalian lagi kuliah. Kuliah, iya. Apakah tingkat 2. proyek dari sekolah atau gimana sih? Iya, sebenarnya itu Maksudnya- mata kuliah dari kampus kita di SBM ITB. Jadi di tingkat 2 itu mahasiswanya diwajibin buat bikin startup dan kita bikin produknya apa, kita mikir-mikir, kita brainstorming. Terus kita akhirnya kepikiran buat bikin jam tangan. Kenapa jam tangan? Karena ya waktu itu seneng sama jam tangan gitu sih. Terus kita milih kayu karena emang kayu tuh material yang nggak biasa buat digunain gitu kan. Oke, ini tuh menarik sekali dan lucu-lucu banget ya kalau misalnya lihat ya pilihannya ya, dan gimana caranya bisa sampai ke mancanegara dengan dukungan dari Pak Wali Kota favorit kita itu ya, Pak Emil itu ya. Nanti setelah yang satu ini kita akan ngobrol bersama Anita dan Atira juga ya dalam Curahan Hati Perempuan sesaat lagi.